Oke, silakan. Oh, udah keluar. Oke, so untuk chapter 6, Application Development and Security. Ini juga sebagian besar tidak konsep ya, Bapak Ibu, hanya hafalan saja. Jadi gini, pertama kita akan bicara tentang model atau deployment choice gitu ya. Yang pasti di dalam mendeploy itu kita ada beberapa tahapan. Gitu ya. Tahapan yang pertama adalah kita develop, kemudian testing, staging, terus production. Nah, setiap tahapan ini itu punya memerlukan environment atau lingkungan sendiri. Nah, untuk development gitu ya, biasanya lingkungannya dia paling simple. Walaupun dia katakanlah lingkungan ini dibuat seakan-akan sama dengan lingkungan aslinya yang akan di mana dia akan software itu akan dipakai itu sebagai production line, tapi development ini sangat simple gitu. Jadi hanya beberapa faktor saja yang sama dengan production, tapi tidak bisa 100% sama dengan production. Makanya di dalam development ini, maka coding akan dibuat di dalam development tadi. Nah, kalau sudah selesai gitu ya, dalam development nanti akan di testing, ya kan? Masuk ke dalam satu stage testing. Nah, environmental testing untuk lingkungan di dalam testing ini itu sudah mulai mendekati yang sebenarnya. Sudah mulai mendekati yang sebenarnya. Nah, kalau setelah saya testing, kalau tidak ada masalah gitu ya, akan pergi staging. Kalau ada masalah, dia balik lagi ke deployment. Itu satu yang normal lah. Dari testing masuk ke staging. Nah, staging ini adalah tempat di mana memang dibuat mirip sekali dengan productions. Disitulah final tempat untuk terakhir sebelum dipindahkan ke productions. Jadi ini adalah testing yang paling terakhir di staging. Biasanya termasuk di nanti ada integration testing dan lain sebagainya itu masuk di dalam staging di sini. Kalau tidak ada masalah baru diletakkan ke dalam production. Jadi code yang sudah selesai tadi itu akan dipindahkan dimasukkan ke dalam production. Kira-kira itu aplikasi yang ada di lingkungan-lingkungan yang ada di dalam proses deployment. Nah, untuk development model gitu ya, kita bisa menggunakan komputer sendiri atau server sendiri. Bukan development model. Oke, untuk ketika sudah melalui proses development, testing, staging, and production, berarti kan sudah bisa dipakai untuk di running dalam bisnis ya, atau digunakan kepada consumer atau users. Nah, istilah meletakkan ke dalam production line itu disebut sebagai deployment proses. Nah, untuk mendeploy ada banyak cara. Cara yang pertama adalah menggunakan bare metal. Jadi kalau bare metal itu kayak server gitu, Bapak. Jadi kita server saja. Server kita letakkan di situ. Ya, jadi coding kita masukkan di dalam server tadi. Oke. Nah, cuma permasalahannya gitu ya. Ketika kita menggunakan bare metal gitu ya, atau server, kalau kita ingin meningkatkan kemampuan hardware, berarti kita harus mengganti secara fisik. Kira-kira itulah kelemahannya bare metal. Cuma bare metal ini kalau dipakai berarti otomatis kita mengakses langsung ke dalam hardware tersebut. Kok kresek-kresek ya Pak ini? Enggak, Pak. Aman? Aman, Pak. Saya kresek-kresek. Udah. Oke, nah kemudian deployment yang berikutnya adalah untuk karena bare metal tadi itu tidak apa ya, tidak fleksibel gitu ya, dan tidak bisa memisahkan satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, maka deploy yang berikutnya adalah menggunakan virtual machine. Jadi kalau bare metal tadi hardware nih, itu langsung kita install operating system, nanti semua di atas operating system ini kita install keperluan-keperluan yang kita pakai untuk menjalankan coding tadi, maka otomatis mereka bisa mengakses informasi yang ada di kemampuan hardware tadi. Nah, kalau aplikasi A ini berjalan, maka operasi A akan menggunakan semua kemampuan di dalam bare metal.
Cuma masalahnya kalau ada aplikasi B di sini, maka aplikasi A dengan aplikasi B itu tidak bisa dipisahkan dalam penggunaan storage. Nah, kecuali kalau kita menggunakan storage atau RAM. Kecuali kalau kita menggunakan virtual machine. Ketika kita menggunakan virtual machines, maka perangkat storage atau RAM atau prosesor itu bisa dialokasikan pada setiap virtual machine. Nah, di sini setiap virtual machine bisa berisi satu aplikasi. Contohnya satu ini aplikasi A web server, aplikasi B database server gitu ya, aplikasi B mungkin server yang lain, FTP server. Nah, kalau di bare metal A, B, C berjalan bersama-sama, maka dia tidak bisa kita tidak bisa mengalokasikan, eh, tidak bisa bukan mengalokasikan ya, tidak bisa memisahkan, mengisolasi aplikasi A, B, C itu secara terpisah sendiri gitu. Karena pasti akan nyampur karena mereka berjalan di atas operating system yang sama. Sedangkan kalau di virtual machine, nah satu virtual machine ini memiliki operating system sendiri dan mereka dialokasikan satu sumber daya atau hardware yang tertentu dan mereka cukup menjalankan satu aplikasi saja. Sehingga kalau dilihat dari gambar ini, maka aplikasi A, B, dan C itu mereka bisa berjalan bersamaan dan terisolasi satu dengan yang lainnya. Dan yang menariknya juga gitu ya, kalau virtual machine ini, kalau kita pengen mengubah atau mengganti resources-nya gitu, sumber dayanya, maka bisa dilakukan secara apa namanya, secara software gitu. Tidak harus mengganti hardware-nya. Nah, berikutnya adalah untuk infrastruktur yang lain gitu atau lingkungan yang lain, environment yang lain itu kita menggunakan container base. Beda container ini mirip seperti dengan virtual machine, cuma masalahnya kalau virtual machine ini satu aplikasi dengan aplikasi yang lain itu berjalan di atas OS yang berbeda. Di atas OS yang berbeda. Sedangkan kalau container ini mereka berjalan di atas operating system dan kernel yang sama gitu. Cuma aplikasi A, B, dan C ini diisolasi dalam satu tempat tertentu disebut sebagai container. Nah, salah satu contoh kontainer itu adalah Docker yang kemarin ramai dibicarakan. Nah, ada lagi yang namanya serverless computing. Walaupun dikatakan serverless ini sebetulnya bukan server itu tidak ada gitu. Server itu ada gitu. Cuma server itu hanya akan berjalan ketika kita memerlukan aplikasi itu. Jadi ya seperti kalau kita menggunakan AWS contohnya ya. Kalau kita running saja, baru kita bisa mengakses gitu. Atau kebalikannya, kalau kita mengakses pada satu resource tertentu, baru dia running. Kalau sudah tidak dipakai, maka dia akan idle. Bukan idle, akan off, berhenti. Sampai menunggu sampai dipanggil kembali. Makanya karena prosesnya seperti itu gitu ya, prosesnya dia tidak berjalan secara sepanjang waktu, maka dia menjadi disebut sebagai serverless computing. Dan ini untuk apa namanya? Untuk satu kasus tertentu itu sangat menguntungkan karena bisa menghemat biaya. Jadi contohnya seperti ini ya. Aplikasi request pada satu tertentu gitu kan atau event dia mengubah data tertentu. Dia pergi pada serverless provider gitu ya. Nah, nanti dia akan memanggil satu function. Nah, function ini akan bergerak, berjalan, beroperasi gitu ya, untuk mencari pada external resources atau eksternal perangkat apa nih hubungan service yang lain. Setelah selesai, dia akan berhenti lah. Jadi tidak menggunakan resources oleh server tadi. Dia hanya perlu menggunakan saat dipanggil. Nah, itu contoh kalau kita menggunakan serverless environment. Nah, bagaimana kita bisa melakukan tersebut kita untuk infrastructure nih? Untuk infrastructure pun akhirnya kita di mana kita meletakkan infrastruktur tadi?
Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi yang pertama bisa on-premise. Jadi on-premise itu dimiliki atau diatur oleh organisasi tersebut gitu. Jadi kalau diletakkan di tempatnya organisasi itu. Jadi kalau ada satu perusahaan, ada satu lokasi dipakai untuk meletakkan server atau melakukan perangkat-perangkat yang kita perlukan. Itu sebagai on-premise. Nah, on-premise sendiri itu ya seperti bare metal gitu ya. Kalau punya masalah contohnya pengen mengupgrade, mereka juga harus mengupgrade sendiri. Terus kemudian untuk di on-premise harus ada orang yang mengurus. Nah, kalau tidak ada orang mengurus ya kita tidak bisa buat on-premise. Nah, isinya pun banyak komputer, jadi harus ada orang khusus yang bisa mengetahui layanan-layanan yang ada. Jadi kalau ada masalah, ada yang memperbaiki. Nah, kekurangan-kekurangan ini bisa diatasi kalau kita menggunakan cloud, cloud base. Nah, cloud ini adalah satu tempat di mana orang itu bisa menyewa sebuah layanan atau membuat cloud sendiri. Nah, cloud sendiri itu, kalau kita bikin cloud sendiri disebut sebagai private cloud. Jadi, private cloud ini adalah cloud yang dipakai di dalam organisasi gitu, dan dimiliki atau diatur oleh organisasi itu sendiri. Itu sebagai private cloud. Nah, di dalam private cloud ini yang memudahkan kita gitu ya, kita bisa bisa menggunakan virtual machine atau container yang sehingga kita bisa mengatur sendiri alokasi sumber daya yang kita inginkan dengan mudah. Nah, ada lagi kalau kita tidak mau buat cloud sendiri atau mengurus cloud sendiri, gitu, kita atau karena private cloud terlalu mahal, maka kita bisa menggunakan public cloud, gitu ya. Di mana public cloud ini seperti private cloud tapi di-manage oleh orang lain. Jadi kalau kita tidak mau pusing untuk manage private cloud, ya, jadi kita bisa menggunakan public cloud. Jadi kita cuma menggunakan layanan-layanan yang mereka berikan saja, dan kemudian kita tidak perlu tidak perlu mengurus bahwa cloud itu harus hidup, menjaga bagaimana supaya tidak mati dan lain sebagainya. Karena itu tugas yang memberikan layanan cloud tadi. Cuma permasalahannya adalah kalau public cloud bagaimana? Kalau public cloud ini terkadang kalau kita dapat tetangga gitu ya, karena kita menggunakan sarana yang sama gitu ya. Walaupun kita minta katalah, oh saya prosesornya 4 core, RAM sekian, jaringannya kecepatannya sekian dan lain sebagainya, tapi sebetulnya kita menggunakan istilahnya fasilitas bersama. Dan penyedia layanan itu tidak mengalokasikan alokasi yang sesuai dengan keseluruhan total konfigurasi. Jadi contohnya gini, kalau ada memori gitu ya, dalam satu mesin memori 64 gitu, 64 giga gitu. Terus ada katakanlah ada 8 pelanggan pengen 8 RAM. Makanya kalau 8 terus 8 gigabit RAM berarti semua total 64. Oke, kalau itu tidak akan jadi masalah. Jadi masalah begini, tiba-tiba ada yang minta 16 pelanggan semuanya minta 8 gig. Nah, biasanya penyedia jasa ya mereka melakukan tetap aja dibuatkan di situ, tidak menambah RAM yang 64 tadi, tidak tambah 64, dibiarkan saja di situ gitu. Karena mereka sudah punya perhitungannya sendiri. Sudah punya perhitungannya sendiri bahwa nggak mungkin semuanya akan memakai 8 gigabit. Nah, anggapnya gitulah. Tapi ternyata ya ada satu saat-saat tertentu ternyata 64 ini kepake semuanya gitu. Nah, itu makanya kadang kita harus rebutan sumber daya tadi. Nah, itu sebagai noisy neighbors problem. Nah, kalau kita ternyata tidak mempercayai, masalah lain di publik itu adalah masalah security atau keamanan gitu ya. Nah, kalau kita tidak mempercayai betul-betul publik, maka kita bisa menggabungkan antara publik dengan private cloud.
informasi-informasi yang sensitif gitu ya, yang berbahaya, yang menjadi rahasia itu disimpan di dalam private cloud. Sedangkan informasi-informasi yang boleh diakses di dalam oleh publik itu disimpan di dalam public cloud. Jadi itu hybrid itu adalah gabungan antara private dengan public. Lalu ada cloud yang lain adalah edge cloud. Edge cloud ini tepi gitu ya. Nah, biasanya cloud ini letaknya di satu tempat tertentu. Nah, ada aplikasi-aplikasi yang memerlukan kecepatan proses akses atau proses computing. Nah, kalau datanya diterima saat ini, kemudian dikirim dulu ke cloud yang berada di negara lain contohnya ya, atau di daerah lain atau di provinsi lain, kemudian baru menerima respon dari cloud yang jauh tadi, maka kemungkinan besar kita sudah terlambat. Nah, untuk hal-hal ini biasanya dipakai di dalam proses IoT. Nah, IoT gitu ya. Atau kita ambil contoh lah ya, mungkin proses yang dipakai dalam mobil gitu. Atau contohnya untuk mobil yang bisa mengemudi secara otomatis gitu, driverless car gitu ya. Jadi mobil yang tidak perlu pengemudi gitu. Nah, mereka kan ada sensor banyak dan lain sebagainya kan. Nah, sensor itu harus dimasukkan ke dalam satu computing proses yang memerlukan mungkin artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, kalau proses ini diletakkan dalam public cloud yang jauh letaknya, maka otomatis mobilnya akan banyak sekali mengalami kecelakaan gitu. Karena proses lambat gitu. Makanya dibuat di antara private cloud yang public tadi dengan perangkat IT user itu ada satu cloud gitu. Nah, cloud ini letaknya lebih dekat dengan user dibandingkan dengan public cloud. Nah, ada beberapa proses-proses yang yang dapat dilakukan di cloud yang dekat tadi, yang disebut sebagai edge cloud ya. Kemudian proses tadi akan diberikan balik ke IoT users. Nah, itu sebagai edge cloud. Fungsi daripada edge cloud computing ini adalah mempercepat proses, gitu. Mempercepat proses computing lah, perhitungan. Jadi menerima data, kemudian otomatis dilakukan proses, kemudian bisa memberikan jawabannya atau responnya secara cepat. Nah, itu dipakai istilah tersebut disebut sebagai edge cloud. Jadi edge cloud ini adalah ya seperti cloud yang lain gitu ya, cuma diletaknya dekat dengan pengguna. Nah, ini kalau kita berhubungan dengan tempat deployment ya, tempat deployment jadi bisa on premise, kita bisa menggunakan bare metal, bisa menggunakan VM, bisa menggunakan containers. Letaknya pun bisa on premises, bisa private cloud, bisa public cloud dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan 6.2 itu contoh kita membuat aplikasi, deploying aplikasi menggunakan Docker. Jadi Docker ini adalah aplikasi untuk kontainer, gitu ya. Aplikasi untuk kontainer. Untuk mudahnya seperti itu, paling mudahnya. Nah, bagaimana Docker itu dipakai? Yang pertama, kita harus punya image gitu. Untuk menjalankan Docker nih, kita harus punya image. Nah, image itu nanti yang akan kita panggil. Kalau kita panggil, maka dia akan jadi satu kontainer. Nah, kita bisa menggunakan image yang sama untuk membuat beberapa kontainer yang serupa. Nah, di kontainer yang pertama mungkin kita bisa menjalankan aplikasi A. Di kontainer yang kedua kita bisa menjalankan aplikasi B. Di kontainer yang ketiga kita bisa menjalankan aplikasi C. Nah, A, B, C ini tidak saling mengganggu, gitu ya. Tidak saling mengganggu karena mereka terisolasi di dalam satu kontainer. Jadi, makanya ketika user mau menggunakan Docker ini, ya kita harus punya image dulu. Kalau image-nya sudah ada, kita bisa langsung menjalankan kontainer, membuat kontainer dengan cara apa? Dengan menggunakan Docker run. Tapi kalau belum ada image-nya, maka yang kita lakukan, kita harus membuat image dengan Docker build.
Jadi sekali lagi ya, jadi users ya, untuk bisa menjalankan Docker kita harus ada image-nya. Kalau ada image langsung jangan jalankan dengan Docker run. Kalau tidak kita perlu membuat image dengan menjalankan Docker build. Ya. Nah kalau Docker run gitu ya, kalau ternyata sudah ada copy image-nya, otomatis dia akan request dan membuat satu kontainer sendiri gitu ya. Nah kalau belum gitu ya, nah, dia akan image-nya belum ada gitu ya, maka dia akan ngambil dari registry. Nah, baru setelah itu dia dibuat kontainer. Nah, kalau sudah ada yang ngambillah yang dari lokal tadi. Kalau belum ada yang ngambil dari registry. Nah, itu yang akan kita pelajari di 6.3. Nah, untuk kalau kita belum punya image, berarti kita harus membuat ya kan, membuat image tadi. Nah, untuk membuat image kita perlu yang namanya Docker file. Gitu. Kita perlu ada yang namanya Docker file. Nah, Docker file ini isinya adalah informasi apa saja yang akan kita lakukan, apa yang kita perlukan di dalam image. Jadi kebetulan nggak ada ya di sini ya. Kita coba lihat di dalam. Ini contoh. Nah, kita ambil contoh di sini. Nah, ini Docker file. Docker file ini isinya cuma satu di sini, gitu ya. Dibuat from ubuntu.latest. Makanya apa yang lagi dia akan mengambil dari Ubuntu ini yang terakhir, versi terbaru dari Ubuntu, dari registry. Maka kalau sudah doc file ini ada, kita bisa membuat image. Membuat image. Jadi istilahnya komen yang adalah docker build untuk membuat image, ya kan? Oke, kemudian kita berikan nama image tadi apa. Maka ini adalah proses gitu. Prosesnya kemudian dia berhasil, maka dia buatkan satu ID di sini. Apa ya? Ada satu image namanya My Ubuntu Latest. Nah, untuk melihat image itu sudah ada belum di dalam komputer kita, sudah ada belum, maka kita bisa menggunakan Docker Images. Nah, kalau kita lihat di sini berarti sudah ada nih. Docker image-nya sudah ada. Makanya kalau sudah ada tadi, kalau sudah ada kita bisa menjalankannya dengan Dockeran. Maka Dockeran, ya kan? Kita panggil namanya. Nah, untuk IT ini adalah kalau kita pengen masuk ke dalam bash shell. Ya. Jadi kita ambil contoh Dockeran minus IT my Ubuntu latest, terus masuk ke dalam bash shell. Maka otomatis akan keluar seperti ini. Kita sebagai root, kita langsung bisa menjalankan komen-komen Ubuntu atau komen-komen Linux ya sesuai dengan bash shell. Nah, ini contoh yang paling mudah dari sini. Udah build ya kan, udah ada image-nya berarti kan Dockeran ya kan. Dockeran karena dia sudah ada dalam local system, otomatis langsung dia create satu kontainer. Nah, kontainernya dia namanya apa gitu. Kontainernya dia namanya adalah nggak ada kontainer di sini. Rasanya Ubuntu. Jadi ini image-nya saja. Image-nya sudah ada di sini. Ini image Ubuntu apa nih? Nah, image Ubuntu ini sudah ada karena apa? Diambil ketika kita building image ini. Karena building ini dia perlukan image Ubuntu, ya kan? Makanya dia ambil dari repository. Dari registry maksud saya. Dari registry, kemudian based on this Ubuntu, kita buat satu image namanya My Ubuntu. Oke. Apakah Docker image hanya berisi satu ini saja, satu line begini saja? Oh, tentu tidak ya. Jadi kita bisa membuat banyak informasi gitu ya di dalam Docker file. Nah, kita ambil contoh from Python. Berarti dia akan mengambil menginstal Python di dalam Docker image yang kita buat. Kemudian dia akan membuat satu working directory namanya home Ubuntu.
Jadi karena Python ini jalan di Ubuntu, ya otomatis nanti akan dipanggil Ubuntu juga. Setelah itu kita mengcopy satu file sample.py yang ada di folder yang sekarang, ya, folder Anda yang saya pakai ini ke home Ubuntu. Jadi ke sini nanti dikirim di dalam image tadi, ya. Setelah itu dia install Flash, ya kan? Kemudian dia menjalankan script yang di copy tadi. Kemudian expose 8080 nanti akan membuka port di 8080. Menggunakan port di 8080. Ya kan? Makanya ketika ini semua isi Docker file seperti ini, maka kita akan bisa melihat, saya nggak tahu kalau terlalu kecil, minta maaf ya Bapak Ibu. Kita bisa build, ya kan? Kita build Docker build, oke. Nah, nanti akan disimpan dalam satu image namanya sample app minus image. Nah, karena tadi ada 6 baris, maka tadi ada step 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Nah, ini semua sudah ada, akhirnya disimpan. Disimpan di dalam image, yaitu sample apps minus image. Nah, itu contoh ya. Kalau kita lihat Docker image, maka Bapak Ibu akan melihat di sini ada satu image namanya sample app backup image. Ini image ID-nya, ya kan? Dibuat kapan, besarnya berapa. Nah, kalau sudah ada image-nya, bagaimana kita bisa menjalankan? Ya, menjalankannya dengan Docker run. Kita ambil contoh ini Docker run sample image, gitu ya. Sample image. Nah, otomatis kalau kita pengen lihat kontainer apa yang berjalan, kita lihat dengan Docker PS. Nah, ini adalah ininya Bapak Ibu kolom-kolomnya sebetulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini adalah yang pertama adalah container ID, yang kedua adalah nama image-nya, ya kan? Terus ada created kapan, ini komen apa yang dipakai ya. Terus statusnya berapa lama, up berarti kan, nah ini portnya kan, dan ini namanya. Nah, kita lihat port yang dipakai itu adalah 0.0.0.0.32.774.8080, ya kan. Karena tadi kita expose ke port 8080. 8080 ini dipakai lokal saja gitu ya. Tapi sebetulnya kalau aslinya gitu supaya tidak bentrok dengan kontainer lain, sebetulnya dia menggunakan IP ini, port number 32774. Dan nama ini diberikan secara otomatis kalau kita tidak mengeset nama. Kalau kita set nama begini, nanti keluarnya bukan Jovial Summit ya, tapi namanya akan jadi Python test. Ya, kalau kita mau pakai, kalau kita mau ngubah nama kontainer yang kita pakai. Nah, untuk mengetes ya kan kita bisa mengetes menggunakan kernel lokal 32774. Dan nanti otomatis 32774 ini akan di-forward ke port 8080. Oke. Bisa juga kalau cuma aplikasinya cuma satu, berarti port 8080 tidak akan dipakai oleh aplikasi yang lain. Apa yang terjadi? Ya kita bisa forward dari 8080, kita bisa bisa forward ke 8080 juga. Tapi kalau kita buka lebih dari satu kontainer gitu ya, semua kontainernya pakai port 8080, ya kita harus forwarding. Sebab kalau nanti kita dari tempat lain, dari luar gitu, pengen mengakses ke 8080 di konter satu, itu tidak bisa pakai 8080 sebab 8080 dipakai semua kontainer yang sedang berjalan. Makanya perlu ada forwarding dari satu port ke port yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau kita mau eksekusi gitu apa menjalankan komen gitu ya, masuk ke dalam Docker yang kontainer yang kita inginkan, kita bisa pakai exec. Ya. Kalau kita ingin berhenti, ya kan, berhenti atau menghentikan kontainer pakai perintah docker stop. Kalau pengen menghapus kontainer, maksudnya bukan menghapus image-nya ya, tapi menghapus kontainernya, kita bisa menggunakan remove. Jadi ketika ini kan kita tadi jalanin ya, ini yang pertama, kontainer yang pertama.
dari sampel apps yang menggunakan sampel image tadi kan, kontainer yang pertama adalah Jovial Selamat. Ketika kita jalankan yang kedua ini, maka ketika di doc.ps akan ada kontainer baru dengan nama Python test. Kita lihat di sini ya, ada kontainer baru dengan nama Python test. Nah, ini namanya. ID-nya pun kontainer ID-nya beda. Nah, ketika kita stop dan remove, kita stop dan kita remove, maka kalau kita PS lagi, maka Python test sudah nggak ada, yang ada adalah Jovial Selamat. Itu saja. Nah, kalau kita sudah buat image gitu ya, dan kita ingin menyimpan, kita bisa menyimpan di dalam registry. Registry ini ada di dalam Docker Hub ya, Bapak Ibu, hubdocker.com. Jadi Bapak Ibu perlu login dulu, membuat hub Docker dulu, sehingga kita bisa menyimpan di sana. Atau kita bisa menyimpan ke tempat yang lain, gitu ya, ke hub registry yang lain. Jadi kalau kita mau bikin hub registry di satu tempat di dalam deployment tempat kita sendiri, kita bisa membuat dan kita bisa meletakkan image itu di sana. Nah, kalau image itu sudah diletakkan di sana, nanti orang lain kalau mau pakai bisa mendownload, dalam mempull dari registry tadi. Jadi registry ini kayak repository kalau di Git gitu lah. Tempat penyimpanan. Jadi setelah login, ya kan, kita lihat dulu apa kontainer yang berjalan di sini. Nah, prosesnya pun kita juga sama, kita commit. kita commit kontainer Python test ke dalam image, namanya adalah sample. Ya kita commit gitu. Jadi kalau commit berarti otomatis nanti disimpan di dalam registry. Nah, itu kita bisa ngasih tag juga gitu ya. Tagnya itu sampel ini apa sih maksudnya? Kita kasih tagnya. Ya kan? Kalau kita sudah commit, baru kita push. Kita push semua. Push gitu ya, di mount ke dalam registry. Oke, kira-kira itu untuk Docker. Untuk creating deploying applications. Jadi kemudahan kita menggunakan kontainer ini adalah biasanya kan kalau kita mau mengcoding atau mengcoding sesuatu, kita bikin environment sendiri. Kalau pakai komputer gitu ya, satu komputer kita install ini, install itu, kita setting begini, setting begitu dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang developer baru, saya mau mulai tugasnya, berarti dia harus men-setup environment tempat dia mengcoding itu, contohnya laptop dia sesuai dengan laptop yang teman-teman yang lain gitu. Dan itu perlu proses gitu. Perlu skill sendiri, perlu keahlian sendiri. Nah, ketika kita pakai kontainer, otomatis jadi lebih mudah gitu ya. Jadi share saja kontainer image-nya, nanti kontainernya otomatis di running, otomatis semua environment yang di set untuk melakukan developer atau coding tadi itu jadi sama antara satu developer dengan developer yang lain. Itu salah satu kemudahan kita menggunakan kontainer. Nah, di dalam proses deployment gitu ya, kita menggunakan istilahnya continuous integration dan continuous deployment. Continuous integration or continuous deployment, CDCI. Nah, continuous integrations itu memastikan bahwa proses pembuatan tadi itu, pembuatan coding tadi, development itu secara berkesinambungan dan bisa diintegrasikan dengan produk yang ada saat ini. Itu continuous integrations. Maka dibilang di dalam proses continuous integration tadi itu ada proses mulai daripada coding compilation, testing, ya kan, integration testing dan lain sebagainya, itu semua ada di situ. Maka disebut sebagai continuous integrations. Nah, kalau sudah selesai gitu ya, sudah selesai di continuous integrations, maka nanti akan ada satu code yang siap untuk di-deliver. Nah, itu makanya disebut sebagai continuous delivery gitu ya. Di mana di sini continuous delivery ini memasukkan proses pengetesan terakhir gitu ya, dan memasukkan coding yang sudah mengalami proses continuous integration tadi ke dalam satu state area. Continuous delivery tidak semestinya bahwa dia langsung deploy. Jadi
Continuous delivery hanya memastikan bahwa ada satu coding yang siap untuk di-deliver, untuk di-deploy gitu. Pasti ada. Makanya di dalam setelah melakukan continuous integration proses terakhir ya itulah continuous delivery ini. Oke, kita lihat di sini prosesnya ya. Kita lihat dalam proses nih. Continuous integration nih, developer dia menulis coding gitu ya. Ya kan? Kemudian ada namanya proses uh, building code, jadi code-nya tadi ditulis terus di-build ya. Kalau ada error diperbaiki lagi, kalau nggak ada error masuk ke dalam testing. Gitu kan. Nah di sini testingnya ini pun juga otomatis gitu, running automated tested. Nah, kalau ada masalah masuk lagi ke write, build lagi, diperbaiki, di-build lagi. Nah ini continuous integration yang selalu berjalan seperti ini. Gitu. Loh, tapi kok ini tesnya bisa running otomatis? Nah, itu kan kemarin kita belajar namanya TDD ya, Pak ya. TDD, Test Driven Development, gitu ya. Jadi tentu saja ketika untuk bisa menjalankan automatic test nih, maka si uh, tim tadi itu harus membuat tesnya dulu, mekanisme testingnya, apa saja yang mau dites gitu, sebelum menulis coding. Nah, testing yang ingin dites tadi, bagaimana kita membuat automatic testing itu dengan melihat pada requirement atau SSD, gitu. RSS. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk dari sistem requirement, maaf nih, sistem requirement dari situ dia membuat automatic testnya. Setelah automatic testnya itu dibuat, baru dia nulis codingnya. Jadi codingnya tadi memang betul-betul dibuat untuk bisa lulus tes tadi. Nah, kalau sudah lulus tes, gitu tidak ada error segala macam, gitu ya. Kalau tidak ada intervensi, gitu ya, dia bisa masuk ke dalam continuous delivery. Di sini dilihat, di deploy, di production lain, ya kan. Ada testing, kalau no error, manual deploy atau deploy secara otomatis. Bisa juga dari continuous integration, kalau mau cepat langsung masuk ke dalam automatic deploy. Jadi bisa aja continuous integration langsung continuous development. Tergantung apa yang direncanakan oleh tim tadilah. Apakah dia perlu proses continuous delivery ini atau tidak. Nah, itu untuk proses CDCI. Nah, keuntungan menggunakan CDCI ya otomatis dia lebih terintegrasi dengan agile. Jadi karena cepat ya prosesnya seperti itu. Kemudian mempercepat waktu, ya kan? Kemudian otomasi deployment, gitu ya. Kemudian terakhir adalah less destructive features release. Jadi karena yang di coding tadi itu tidak besar, karena sedikit, maka pengguna itu dia sampai terkadang tidak merasakan perubahan apa-apa. Kalaupun merasakan perubahan itu tidak terlalu besar. Gitu. Jadi mereka tidak harus belajar lagi dari awal dan lain sebagainya. Jadi langsung otomatis mereka cuma belajar ini, ini bedanya dikit saja dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan kalau kita menggunakan CDCI. Terus kualitinya juga lebih meningkat ya, dikarenakan proses yang sangat cepat, terus kemudian di testing, integration testing juga dilakukan di situ, sehingga membuat software itu semakin hari semakin baguslah kualitasnya dibandingkan kalau kita tidak melakukan CDCI, manual saja. Nah, itu improve time to market. Jadi mempercepat waktu supaya coding yang dibuat itu bisa cepat dirilis. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan CDCI? Salah satunya kita menggunakan Jenkins ya. Nah, ini adalah contoh kita build job. Kalau tadi kan di sini ada CDCI, ini ada build ya, terakhir ya. Ada build, automatic build. Nah, kita bisa menggunakan Jenkins untuk membuild aplikasi tadi. Ini contoh instruksinya. Nah, kita buat kata create new job. Job untuk build. So, setelah itu kita kasih nama build up jobs. Ya. Kita ambil freestyle project.
Nah, klik OK. Setelah itu kita mau ngambil job itu dari Git atau dari mana gitu. Kebetulan kita ambil dari Git lah ya. Kita pengen mengganti coding atau memperbaiki coding yang sudah ada kan. So kita ambil dari repository Git. Kita ambil. Oke, kita add. Setelah itu kita kalau mau buildingnya kita mau pakai apa gitu. Nah, insya Allah di sini kita akan menggunakan manual sehingga kita akan menggunakan .buildscript.sh di sini buildscript.sh. Kalau kita udah pernah buat sebelumnya kita bisa ambil dari sini, tapi karena ini masih baru jadi kita tidak bisa ambil. Kita ketik di situ, otomatis setelah itu kita akan dapat seperti ini, ya kan? Dapat seperti itu, ya kan? Dapat informasi dan kita bisa build now. Kita klik build now. Kita build otomatis dia ketika duit akan keluarlah build history ini. Nah, kalau kita pengen lihat konsol outputnya seperti apa, klik pada konsol output, maka dia akan keluarlah ini informasi ketika kita melakukan build aplikasi tadi. Otomatis dia akan mengambil dari Git, kemudian menjalankan build script.sh, ya kan, terus keluarlah informasinya apa saja. Keluar informasinya apa saja. Nah, contohnya dia ada aplikasinya apa? Ngambil tadi dari Python, runs, install flash, dan sebagainya itu untuk membuat kontainer. Ya kan? Nah, kalau kalau kita pengen membuat apa namanya yang baru gitu ya, build sendiri yang baru, so kita bisa source code-nya dari none gitu ya. Oke, oh bukan ini. Ini tadi kan buat build ya. Yang bawah ini adalah untuk membuat testing. Setelah kita build, kita testing. Nah, untuk membuat testing, kita bisa bikin baru, tapi kita nggak pakai code dari Git atau apa. Kita ambil build untuk triggers, mana yang kita ambil adalah build up jobs. Kemudian kita masukkan di sini, execute shell untuk melakukan testing. Nah, testingnya menggunakan command call localhost 80.000 test. Nah, kalau betul, nanti akan keluar ini. You are calling me from 172.17.0.1. Kalau keluar ini, maka otomatis betul. Berarti testing berhasil. Nah, ini. Makanya kita buat, kita save, kita run. Kalau kita run, dia betul, otomatis selesai. Kalau nggak betul, berarti harus balik lagi ke writing code. Mungkin siapa tahu ada code yang salah. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan CDCI dari menggunakan Jenkins. Tapi build dengan testing tadi itu masih terpisah. Gitu kan. Nah, kita bisa buat pipeline di Jenkins. Jadi kita buat pipeline itu semacam ya pipeline lah. Setelah satu kerjaan ini, nanti kerjaan berikutnya. Nah, ini contoh pipeline. Kalau kita mau bikin pipeline, kita jangan pilih freestyle project, tapi kita pilih pipeline project. Nah, kita nggak pilih apa-apa di sini, build triggers. Nah, kita akan membuat script kita sendiri. Ini scriptnya sendiri, buat scriptnya di sini. Nah, ini adalah scriptnya, di mana dia akan membuat preparations. Kalau ternyata ada error, dia akan stop Docker-nya dan menghapus Docker running sample. Oke, ini preparations ya. Kalau ternyata dia tidak menemukan, kalau nggak penemu image ini, otomatis dia berhenti lah ya. Kalau dia penemu image tadi, jalan, otomatis sukses. Nah, kalau kontainernya sudah berjalan, maka dia akan melakukan stake build. Ya kan? Build yang mana yang dipakai? Build apps job yang kita buat dengan Jenkins yang awal tadi. Setelah selesai ini, dia akan melakukan testing. Dengan cara apa? Dengan menjalankan job yang disebut sebagai new test app job. Nah, ini. Jadi ini pipeline lah otomatis. Jadi otomatis akan dilakukan proses yang CDCI tadi. Nah, ini ada labnya sendiri Bapak Ibu ya. Oke, ada lab di situ. Nah, yang perlu diperhatikan dalam deployment itu adalah masalah security, keamanan. Gitu ya. Oke, nah untuk masalah keamanan ini gitu ya.
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan. Yang pertama adalah masalah firewall. Gitu. Jadi kalau kita mau mendeploy sesuatu, kita perlu memikirkan pada saat masalah keamanan itu, yang pertama adalah firewall. Kita ambil contoh seperti ini. Ada server gitu ya, web server ini bisa diakses melalui port 80 atau 443. Ada mungkin katakanlah database bisa diakses melalui port 5000. Kemudian web server ini bisa diakses melalui SSH port 22. Kita kalau kita set seperti itu, maka siapa saja bisa mengakses kepada web server tadi. Kalau kita ingin membatasi, gitu, membatasi siapa saja yang boleh mengakses, gitu ya, siapa saja yang tidak boleh mengakses, nah kita bisa menggunakan firewall. Nah, kita ambil contoh seperti ini, di mana allow TCP request to port from anyone. Jadi hanya bisa menggunakan TCP request ke web server ini kalau dia pakai 443 dan diblok semuanya yang lain. 80 diblok, ya kan? 22 diblok. Jadi SSH nggak bisa, HTTP biasa nggak bisa. HTTP biasa nggak bisa, hanya bisa HTTPS saja. Nah, ini adalah fungsi daripada firewall. Kita pun harus memikirkan konsep yang seperti ini ketika kita melakukan deployment. Atau terkadang gitu ya, kita bisa mengizinkan seseorang itu untuk mengakses menggunakan port yang kita tutup, kita blok. Kita ambil contoh port 22 ini kita blok gitu ya. Kita port 22 di blok. Tapi kita bisa mengizinkan port 22 masuk melalui satu server atau satu perangkat sendiri. Di mana server ini atau perangkat ini sudah disetujui oleh web server. Sudah diautentifikasi gitu ya dan diberikan otorisasi untuk melakukan forward port 22. Maka user nih kalau langsung ke sini ke port 22 melalui jalur mereka sendiri gitu ya, itu mereka akan ditolak. Kecuali melalui satu server yang disebut sebagai jump box atau satu perangkat yang disebut sebagai jump box ini. Nah, kalau masuk ke sini otomatis akan diterima. Kita lihat yang warna kuning saja 22 diterima. Yang warna hijau dengan warna biru tidak diterima sebab dia tidak melalui jump box. Ini adalah cara kita memberikan privilege ya atau layanan tertentu untuk keluar daripada firewall nih. Terus yang kedua perangkatnya adalah load balancers yang perlu kita perhatikan saat mendeploy. Ya seperti ya tadi kalau ada request banyak request, maka load balancer berfungsi membagi-bagi tugas kepada server-server yang ada. Jadi tidak memberikan tugas ke satu server saja. Nah, itu fungsi load balancers. Nah, load balancers ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah persistent sessions. Artinya gini, kalau klien satu itu akan dilayani oleh server satu. So, klien satu tidak pernah dilayani server 2 atau server 3. Begitu juga klien 2. Dia hanya akan dilayani oleh server 2, tidak pernah dilayani oleh server 1 atau server 3. Ini seperti static NAT. Jadi nomor IP-nya sama. Yang kedua adalah round robin. Round robin ini urutan gitu, namanya round robin bergiliran gitu. Jadi permintaan pertama dilayani oleh server 1, permintaan kedua server 2, permintaan ketiga server 3, nanti permintaan keempat masuk ke server 1 lagi, itu sebagai round robin. Yang kedua adalah list connection. Jadi pada saat ini apabila server 1 sedang ada 2 transaksi, server 2 ada 7 transaksi, server 3 ada 0 transaksi. Maka permintaan layanan pertama masuk ke server 3. Terus permintaan layanan kedua masuk ke server 3 juga. Jadi posisi server 3 dengan server 1 jadi sama kan? Oke. Lalu ketika ada permintaan ketiga masuk ke server 2. Ke server 1, sorry. Permintaan keempat masuk ke server 3. Jadi sekarang di server 1 dengan server 3 semua punya 3 transaksi. Ketika permintaan kelima masuk ke server 1. Ini baru 4. Server 2 kok nggak terima sebab dia sampai ini sudah ada 7 transaksi. Jadi yang koneksinya itu sampai 7 kali. Jadi server 2
nganggur dulu untuk sementara. Ada lagi IP hash. Ya, IP hash ini seperti load balancer begini, cuma dia menggunakan hash daripada IP. Jadi IP address-nya si orang yang meminta tadi, klien ini akan di hash, lalu berdasarkan pada hash tadi load balancer akan menentukan, oh kalau hash ini masuk ke server 2. Jadi ya hampir mirip seperti persistent gitu ya. Cuma dia bukan berdasarkan pada IP, tapi berdasarkan eh, pada hash tadi. Nah, yang lain adalah untuk deployment itu ada yang namanya blue and green deployment. Jadi ada dua environment yang sama-sama persis. Nah, environment untuk apa namanya produk baru itu ada disebut sebagai blue, sedang yang sedang berjalan disebut sebagai green. Nah, kalau kita ambil apa namanya, eh, kalau kita pakai blue and green deployment, jadi sebelum coding yang baru itu sebelum masuk ke productions, dia diletakkan di dalam blue, gitu kan. Nanti kalau sudah siap semuanya, otomatis langsung semua traffic itu akan dipindahkan pada blue tadi itu, blue environment, new production environment yang blue tadi. Jadi yang green berhenti. Kalau ada masalah, gitu, maka otomatis apa yang dilakukan? Traffic itu dikembalikan lagi ke green. Tapi kalau oke saja, maka yang blue tadi itu akan berjalan terus sehingga blue itu jadi production. Nah, kalau sudah jadi production yang berjalan, maka itu sebagai green. Nanti kalau ada perubahan yang baru akan diletakkan yang di server yang environment yang kedua tadi. Yang tadinya green tuh sekarang jadi blue. Nah, nanti kalau mau menjalankan lagi, trafficnya dipindahkan lagi ke server yang environment yang kedua tadi. Kira-kira begitulah kalau blue and green deployment. Kalau Canary development ada dua juga, ada dua environment, gitu ya. Cuma mindahinnya sedikit-sedikit gitu. Oh, sebagian dulu berapa users gitu kan, dimasukkan ke sini, ke deployment yang baru. Kalau nggak ada, kalau ada masalah, dibalikkan lagi ke yang lama. Terus diperbaiki dulu masalahnya. Kalau tidak ada masalah, otomatis traffic yang berikutnya ditambah semua sampai semuanya pindah ke coding yang baru nih, yang deployment yang baru. Kira-kira seperti itu. Itu untuk Canary deployment. Terus kita juga harus untuk development kita perlu memikirkan juga DNS. Nah, saat ini kita ambil contoh ya, developer.cisco.com itu pakai IP ini gitu kan. Example.com pakai IP ini. Itu fungsi DNS ya, mengalokasikan satu alamat gitu, satu alamat dengan IP tertentu. Nah, DNS ini cukup membantu tim untuk melakukan deploy. Kita ambil contoh nih, database example.com itu aslinya servernya di alamat 203. Tapi pada saat kita deploy, kan kita nggak mungkin mengakses ke database yang asli. Maka kita buat satu database pura-pura gitu ya, selama dalam deployment, dummy, dengan alamat 172 something. Gitu. Nah, DNS nanti berfungsi untuk menerjemahkan database example.com bukan ke 203 tapi ke 172. Nah, nanti kalau sudah selesai gitu ya, nah database.example.com ini kita ubah lagi alamatnya ke 203. Sehingga kita nggak perlu ngubah apa-apa di dalam coding. Yang terakhir adalah reverse proxy. Kalau proxy biasa itu adalah dari satu internal network ini, ketika dia keluar ke internet, seakan-akan keluar dari satu mesin yang sama. Jadi padahal yang request client 1, 2, 3. Tapi ada satu forward proxy di sini, di mana client 1, 2, 3 nanti akan dianggap sebagai forward proxy. Jadi sebagai satu IP yang sama. Jadi server 1, 2, 3 dia tidak kenal client 1, 2, 3. Yang dia kenal yang minta adalah forward proxy. Nah, kalau reverse proxy itu terbalik gitu. Ketika ada
permintaan ke server 123. Nah, reverse proxy ini akan menerima permintaan tadi, dan server 123 ini hanya mengenali ini tadi, reserve proxy saja. Dia nggak kenal klien 123, tapi dia kenal permintaan dari reserve proxy. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu proses pengalokasian atau pengalokasian traffic. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk ini untuk deployment, untuk security sendiri gitu ya. Karena biasanya software developer itu tidak secara spesifik gitu ya belajar tentang security gitu. Pengetahuan security-nya pun mungkin tidak secepat berkembangnya pengetahuan coding atau software, maka security ini juga menjadi permasalahan yang luar biasa. Nah, dalam security ini ada namanya security selain dari coding, nanti juga ada security dari data. Nah, akan kita bahas hari ini adalah saat ini adalah security data sendiri. Nah, untuk memperkuat security data atau informasi yang kita punya, karena saat ini informasi jadi satu aset yang sangat berharga, kita bisa melakukan enkripsi data. Saya rasa Bapak sudah mengetahui ya apa enkripsi data. Jadi kita enkripsi, dibandingkan kalau kita nulis dalam bentuk plain text ini, maka kita bisa enkripsi informasi-informasi yang rahasia, seperti password atau birth date atau state ID number, itu kita bisa encrypt. Nah, berbandingkan kita menuliskan dalam bentuk plain text. Nah, jadi bisa scramble password dan lain sebagainya. Nah, kedua adalah software vulnerability gitu ya. Yang pertama adalah kita harus mengurangi kerentanan sebuah software. Entah software itu kerentanan itu datang dari coding Anda sendiri atau dari codingnya orang lain. Karena terkadang ketika melakukan software kita menggunakan library atau menggunakan software lain, gitu ya, software dari orang lain. Terutama kalau kita pakai Linux gitu kan, atau software yang punya dependensi lah kalau gitu ya. Nah, itu kita harus memperhatikan bahwa vulnerability itu datang dari siapa? Mungkin dari kita sendiri atau dari Waalaikumsalam. Atau dari software yang orang lain buat. Jadi kita harus mengetahui. Jadi contohnya itu adalah ini nih Bapak Ibu sekalian. OpenSSL gitu ya. Jadi sampai berapa tahun baru ketahuan ada vulnerabilities di OpenSSL. Terus masalah dalam securing data itu adalah storing too much data. Jadi kalau ada data yang tidak perlu disimpan, ya tidak perlu disimpan. Katakanlah kita klien itu membayar transaksi menggunakan kartu kredit gitu ya. Kalau memang hanya untuk merecord kartu kredit apa yang dipakai, tidak perlu semuanya. Mungkin 4 nomor depan, 4 nomor belakang. Kira-kira gitu saja. Nah, storing data in cloud. Nah, ini bermasalah juga nih. Walaupun cloud memiliki kemudahan untuk deployment atau development, tapi kalau kita nyimpan data di cloud, ini masalahnya itu data tersebut ada di komputer orang lain dan kita tidak punya kontrol terhadap data tersebut. Terus masalah screen data adalah roaming device ya. Jadi ada perangkat-perangkat yang bergerak, yang berjalan kemana-mana, seperti HP kita, seperti laptop dan sebagainya. Itu juga harus diminimalisir. Nah, untuk data yang perlu kita perhatikan bukan hanya data yang diam saja, tapi juga data yang bergerak. Data yang bergerak. Nah, kita harus ketika saat kita menggerakkan data dari satu tempat, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan jaringan komputer, kita juga harus melakukan security terhadap transporting data. Sebabnya kita ada metode-metode seperti SSH, TLS atau VPN dipakai untuk melakukan transporting data tersebut, untuk mengamankan. Nah, lalu kalau dari segi coding sendiri ada apa gitu? Nah, itu salah satunya adalah SQL injection, Bapak Ibu. SQL injection itu apa gitu? Kita ada orang dia memasukkan SQL command
Itu SQL command ke dalam satu kolom isian, ya. Satu kolom isian, gitu seperti kolom nama, username atau kolom password. Dia masukkan langsung SQL command. Maka itu sebagai SQL injection. Dan karena SQL injection tadi langsung masuk ke database gitu, langsung otomatis diproses oleh database. Lah itulah yang terjadi. Maka dia keluarnya itu nanti akan keluar informasi yang diminta. Nah, caranya seperti apa gitu. Nah, caranya itu banyak gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh yang ada di sini adalah dengan ketika kita membuat apa namanya? Uh, ini menggunakan argumen UID gitu ya. Komennya itu seperti ini sebetulnya. Nah, ketika diberikan komen yang UID-nya itu selalu true, ya kan? Oke, UID-nya selalu true, maka otomatis dia akan mengeluarkan informasi. Jadi mengambil semua dari tabel user file di mana UID-nya adalah ini, ya kan? UID-nya adalah true, maka karena true, otomatis dia akan skip ya, akan apa nih? Akan mendapatkan izin untuk menghasilkan ini, untuk mengakses kepada tabel user profile. Nah, kalau sudah ketahuan tuh tabel-tabelnya apa saja, kita bisa langsung meminta specific field, ya kan? Yang ada. Ini salah satu cara lah ya untuk MySQL injection. Ada cara-cara yang lain. Nah, bagaimana cara kita mendetek dan mengatasi SQL injections? Ya kita pakai detection tool, open source tool, seperti SQL Map atau SQL Ninja. Atau menggunakan source code analysis tool. Jadi kita pakai tools-tools ya. Kalau yang sudah common, yang sudah biasa, itu otomatis akan ketahuan. Atau bekerja dengan menggunakan menambahkan database firewall. So, database firewall kita letakkan khusus untuk firewall untuk koneksi kepada database. Atau kita pakai statement yang sudah kita prepare. Jadi tidak lagi user itu bisa nulis gitu. Jadi statement itu sudah kita buat. Sudah kita pilih. Atau menggunakan prosedur. Jadi statement itu ada di dalam prosedur. Nah, itu contohnya ya. Kemudian kita buat whitelist input data validation. Kita buat whitelistnya dulu. Itu contoh untuk prevent MySQL injections. Sudah mau jam 6, jam 5, jam 4. Oke. Nah, tambahan-tambahan defense yang lain itu memberikan privilege yang sekecil mungkin. Memberikan privilege sekecil mungkin. Jadi jangan database-nya dipakai langsung root. Jadi kita buat satu database, satu user name yang memiliki privilege atau kemampuan lebih, otoritas lebih rendah daripada root. Jangan dikasih semuanya. Itu contoh. Kemudian multiple database users ya. Tadi usernya bukan cuma satu, jadi lebih daripada satu. Untuk database ini usernya ini, database itu usernya itu, database ini usernya ini. Atau pakai SQL View. Jadi pakai SQL View otomatis akan kelihatan gitu. Nah, bagaimana kita akan men-secure aplikasi yang kita buat? Nah, kita bisa menggunakan salah satunya adalah menggunakan rangka apa namanya project yang disebut Open Web Application Security Project atau OWASP. Nah, OWASP ini banyak sekali, terdiri dari tools atau juga ada kode project dan ada documentation. Yang sudah pernah ikut CyberOps itu bisa melihat ya OWASP kemarin, atau bisa langsung download VM OWASP kalau Bapak Ibu tertarik dengan OWASP sendiri ya. Di dalam OWASP tadi itu ada dokumentasi bahkan tutorial dan cara supaya bagaimana kita bisa meng-attack, terus prosesnya bagaimana dicerangkan secara detail. Makanya dokumentasi projectnya si OWASP ini cukup banyak yang bisa dipakai untuk belajar. Nah, ini kita sampai contoh atau kita pakai OWASP itu kita bisa apply menggunakan SQL injection. Ada username, password, nah, kita tulis SQL injection-nya di username, submit query gitu, atau di username atau password, kita submit query, otomatis dia akan keluar result yang diinginkan. Ini kalau diterangkan secara detail bisa 1 jam lagi tambahnya.
kita buat. Nah, kedua adalah cross-site scripting. Nah, cross-site scripting ini juga aplikasi yang sering dipakai untuk melakukan attacking ya. Nah, di mana cross-site scripting ini dia melakukan ada script gitu ya yang akan berjalan gitu, yang akan berjalan sehingga dia bisa dipakai untuk mendapatkan informasi atau menginjek satu malware ke dalam komputer si pengguna. Nah, ini contohnya ya, ketika scripting itu boleh berjalan dan seseorang memasukkan script JavaScript text di sini, gitu ya. Ketika seseorang pergi ke dalam satu alamat website, yang keluar itu bukan data yang tapi yang keluar adalah JavaScript ini. Nah, JavaScript ini keluar alert, maka dia akan keluar alert. Bayangkan kalau yang ditulis di dalam JavaScript itu adalah download software yang berbahaya atau malware, otomatis malware tersebut akan di-download gitu. Dan mungkin bisa langsung dieksekusi. Nah, ini yang kita lakukan ya ketika kita berhadapan dengan cross site scripting. Nah, untuk preventnya gitu ya. Nah, di sini ditulis ya otomatis ya kita harus melakukan sanitize content. Ya. Jadi sanitize itu jadi konten itu diperiksa dulu sebelum kita publish. Kita lihat di sini. Nah, ada lagi cross-site request for GUI. Nah, ini mirip seperti cross-site scripting, gitu ya. Tapi scriptnya itu mengarah kepada site yang lain. Jadi mengarah kepada site yang lain, kepada server atau tempat yang lain. Jadi kita pergi ke satu tempat tanpa sadar, dari situ dia membuka aplikasi atau pergi ke tempat yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam OAuth sini pun itu ada 10 list yang paling utama, gitu ya, paling utama yang selalunya, yang biasanya ya itu masalah security yang paling banyak dihadapi di dunia saat ini. Makanya dia ada top 10 OAuth. Pertama adalah injection seperti yang kita lihat tadi. Ada lagi nanti broken authentications. Jadi ada autentikasi yang tidak jelas lah, bermasalah gitu ya. Nanti bagaimana cara kita mengatasi dan apa saja bahayanya itu nanti akan dibahas dalam broken authentications. Kalau injection tadi kita bahas salah satunya adalah SQL injections. Nanti ada sensitive data exposure, bagaimana cara attacker itu mengambil data-data yang sensitif, krusial seperti username, password, email dan lain sebagainya. Lalu ada XML external entities, ini berhubungan dengan XML. Semuanya ada di situ. Nanti ada broken access control, jadi access control yang bisa diambil oleh orang lain. Lalu ada kesalahan atau miskonfigurasi dalam security. Di sini hanya dikasih tahu begitu saja, jadi tidak ada keterangan secara detail. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan contoh, berarti Bapak Ibu harus melihat dalam OAuth dan mendemokan atau mungkin memberitahu kepada student. Ini kira-kira top 10 yang ada di dalam OAuth 10. Nah, terakhir adalah security permasalahan password. Gitu ya. Password itu pertamanya adalah plain text seperti ini, Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat, gitu ya, teks seperti biasa. Tapi ini sudah kuno, jadi rasanya tidak ada lagi lah orang yang menggunakan plain text untuk menyimpan password. Nah, sehingga akhirnya yang dilakukan adalah melakukan hashing. Jadi password itu disimpan tidak dalam bentuk plain text, tapi dalam bentuk yang sudah di-hash. Hash itu adalah istilahnya apa ya? One way encryption, gitu. One way encryption. Jadi satu teks atau teks password tadi itu katakanlah passwordnya 12345 gitu ya. Kalau disimpan jadi 12345, tapi ketika di-hash maka dia akan masuk ke satu fungsi matematika dan nanti keluar hash value. Nah, hash value ini yang disimpan sebagai password hashing. Makanya hashing disebut sebagai apa ya?
irreversible, jadi tidak bisa di reverse kembali. Encryption yang tidak bisa dikembalikan ke awal. Nah, kita ambil contoh hash ini. Nah, kalau kita ambil example, will you see the output, ya kan? Nah, jadi seperti ini. Padahal yang dimasukkan adalah DevNet password 1, ya kan? Tapi ketika sudah keluar jadi seperti ini. Tapi hash itu kelemahannya adalah kalau passwordnya sama, maka hash value-nya akan sama. Kita ambil contoh nih, Alice, DevNet Alice dengan DevNet Bob, dia menggunakan password yang sama, DevNet password 1. Maka kita akan lihat yang namanya hash-nya dia sama. Maka untuk menambah uniqueness, keunikan dari setiap nilai hash, maka ditambahkan satu value sendiri, maka disebut sebagai, di sini disebut sebagai salt, atau tambahkan garam gitu. Kita ambil contoh nih, passwordnya adalah devnet underscore password 1, ya kan? Kalau di ini apa namanya, nilai, kita ambil contoh sini lah. Ya, ini kan usernya adalah devnet Alice, ya kan? Passwordnya adalah 1. Nah, saltnya seperti ini. Tambahkan salt. Apalah. Dan nanti ini ditambahkan dengan devnetnya tadi. Nah, ketika di hash, dia jadi begini. Oke. Nah, kalau pop gitu, saltnya ini. Walaupun passwordnya sama, karena saltnya berbeda, maka hasil hashnya berbeda, berlainan. Nah, itu contohnya ya. Nah, yang lain lagi untuk password gitu ya. Biasanya kita password menggunakan single factor authentication, gitu kan? Single factor authentication, pakai username, password, selesai. Tapi untuk menghindari itu, maka kita menggunakan two factor authentications. Two factor authentications, yang pertama adalah username atau password, yang kedua adalah yang ada dalam possession dia, yang dia miliki, seperti HP, email, itu two factor authentications. Atau kalau perlu lebih daripada 2, bisa 3 atau 4 untuk menggantikan masalah password. Ya, biasanya katanya pertama adalah knowledge, sesuatu yang mereka tahu. Yang kedua adalah sesuatu yang mereka miliki, ya kan? Inheritance, sesuatu yang membuktikan mereka. Bisa username, password, terus nanti ada pertanyaan, ya kan? Terus ada yang mereka miliki seperti HP, tab, email, itu seperti itu. Nah, untuk password cracking gitu ya, tentu saja banyak cara metode untuk password cracking. Yang pertama bisa guessing, menerka password. Yang kemudian dengan menggunakan dictionary attack. Jadi ada kumpulan password-password yang biasa banyak dipakai gitu ya. Nah, terus kita attack, dicoba gitu. Berdasarkan pada dictionary attack itu. Pada kumpulan file. Nah, ada juga ada namanya table atau dictionary attack yang sebelumnya sudah diproses. Jadi kalau dictionary attack itu plain gitu aja. Kalau mungkin di pre-computed atau rainbow table attack itu sudah diproses. Mungkin bisa sudah di hash, sudah di salted dan lain sebagainya. Itu dipakai untuk menyerang atau melakukan cracking password. Nah, yang ketiga password cracking itu dengan menggunakan teknik. Nah, teknik yang paling mudah adalah itu, social engineering. Ya kan, di mana orang mencoba untuk mendapatkan melalui social engineering, melalui phishing melalui phone, melalui phishing dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang social engineering, maka ini social engineering itu bisa dilakukan berdasarkan pada prinsipal dari Robert Cialdini. Nah, di mana orang-orang tuh biasa melakukan sesuatu yang berulang, terus sesuatu yang paling dekat dengan mereka. Terus mereka suka, ada orang-orang yang suka dipuji, di ini, nah seperti itu. Nah itu informasi prinsipal ke 6 prinsipal yang ada dalam human influence.
Nah, untuk masalah paspor, saya rasa semua sudah tahu ya password nih bisa berdasarkan pada panjangnya, kompleksitinya, dan unpredictability. Jadi ada yang namanya password checkers. Nah, untuk berdasarkan pada apa namanya? Berdasarkan pada best practice, kita bisa mengikuti dari NIST untuk password. Seperti minimal 8 karakter. Kalau mesin berarti 6 karakter. Itu dulu kayak ATM kan hanya 4 karakter, sekarang sudah 6. Dengan 6 digit PIN-nya. Terus minimal maksimum support 64, harus kompleks dan lain sebagainya. Ada tanda seru dan ya, itu semua termasuk usaha pencegahan untuk password cracking yang terkait dengan coding apa istilah application deployment. Kira-kira seperti itu Pak Vidi. Minta maaf, mungkin sudah ada yang tidur. Saya minta maaf sekali. Siap, saya stop dulu recording session. Masih ada.